Yang tadi saya ingatkan kepada masyarakat, terutama disodori oleh ketua dari PUI, kita bangkitkan dulu lagi. Maka yang tadi baik madrasah FKD maupun PUI supaya ada penyegaran. Sejarah madrasah diniyah Ya. kami kapungkurna kumaha tah seayakna adanya sejarah madrasah diniyah itu terbentuknya kapungkur munculnya gimana tuh? Sepertinya begini Pak Agus ya, sebetulnya masalah muncul itu adalah gerakan Alimawi sebetulnya diadakan madrasah ini. Karena madrasah kami di Mangkalaya itu didirikan tahun 30. Jadi saya belum lahir. Karena saya lahir 44, tahun 30 itu sudah didirikan. Karena saya keluar dari madrasah itu yang sekarang saya pimpin, saya keluar tahun 60-an dari madrasah itu. Jadi makanya kesananya umpamanya timbulnya seperti pertanyaan Pak Agus itu asal-muasalnya ada di dia itu saya tidak tahu itu mah, karena itu mah orang tua yang mendirikan. Karena begini, sebelum madrasah PUI, madrasah sudah ada. Sudah ada madrasah kan, belum terbentuk organisasi PUI itu. Seperti di Jamelaya sudah ada, itu orang tua kita yang mendirikan, yang untuk obatnya. Gitu bagus sebetulnya. Bukan dari Kiai Ahmad Sanusi tapi yang menjadi penggerak untuk madrasah diniyah itu. Nggak tahu, barangkali begitu. Bukan saya begitu. Bawahan ajengan Sanusi itu memerintahkan dalam organisasinya untuk mendirikan madrasah. Karena madrasah diniyah itu kan hanya di Sukabumi ya. Awalnya tahu sekarang kan di daerah lain banyak sekarang. Ya begitu. Ya. Jadi sebelum terbentuk, sebelum ada organisasi PUI, madrasah itu sebetulnya sudah ada. Itu termasuk madrasah saya juga di Mangkalaya begitu. Ya. Gini bagus. Waktu didirikan madrasah di Mangkalaya tahun 30 itu orang tua Pak Haji Muhtar yang mendirikan, belum PUI. Masuk PUI itu setelah Haji Muhtar, orang PUI, begitu. Ya. Jadi Pak Haji Muhtar kebawa ke madrasah dia jadi PUI. Iya, makanya saya tadi yang dikatakan sehingga ada PUI, tomakan meninggalkan PUI, tuturkan PUI. Kata Haji Muhtar sebagai orang tua saya, guru saya. Ya mungkin sekarang ke naik turunnya madrasah diniyah. Ya. Nah mungkin Bu Haji Pipin nih yang mungkin sedikit tahu tentang pergerakan madrasah diniyah dari semenjak dulu mungkin sampai sekarang. Nah harapannya kan sekarang juga ini menjadi suatu semangat baru lagi ya buat kita semua untuk madrasah diniyah. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membawa nama besar lagi PUI tentang madrasah diniyah. Nah mungkin sedikit dijelaskan Bu Haji tentang perkembangan madrasah diniyah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus telah memberikan kesempatan. Setahu saya karena ya saya juga kalau lihat di itu ya tentang madrasah diniyah itu saya gabung itu dari tahun 2000 berapa ya, 2003 gitu, 2004 kira-kira ya 2004 lah ikut gabung karena waktu itu saya dibawa-bawa sama uak saya ya, dibawa-bawa aktif tapi belum jadi pengurus.
masih dibawa-bawa karena usia saya pada saat itu juga baru ya selesai kuliah, baru mulai mengajar di Asti. Perkembangan pada saat itu, saat waktu saya ikut Anslum ya ke kepengurusan itu, ada 29 MD yang gabung ke kita itu. Yang di yang Bisa. enggak, tidak Cisaat saja, ada Cisaat, ada Gunung Guru, ada Kadu Dampit, malah ada dari Sukalarang, kemudian ada dari Warung Kiara, Pelabuhan Ratu, kemudian ada yang dari Jampang Kulon itu. Jampang Tengahnya. Jampang Tengah apa Jampang Kulon, Pak Ustadz Momon itu. Nah, waktu pertama itu kan saya gabung itu dengan Uwa ya, dengan Bu Siti Munziat. Kemudian pada saat itu kepemimpinan di PU itu Pak Uka. Pemimpinan di PU Pak Uka. Karena kita itu pada saat itu sering ya ke sekolah ke MD, tujuannya kita pembinaan. Dulu saya mendampingi Bu Siti Munziat sebetulnya ya, mendampingi pada saat itu beliau karena beliau minta saya menjelaskan tentang bukan kurikulum lah, dulu mah batasan di tiap-tiap mata pelajaran pada saat itu. Karena pada saat itu kami sudah mulai ingin membentuk tim penyusun soal pada saat itu, tim penyusun soal. Jadi yang saya garap dari tahun 2003 itu untuk penyusunan soal yang sampai hari ini ya alhamdulillah masih terus berkembang, walaupun dengan berbagai tantangan dan berbagai ini masih terus digunakan. Dan dulu itu yang 29 ikut istilahnya THB dulu mah, ikut THB dan ikut ujian ke kita. Jadi kita lah yang istilahnya kalau dulu mah MPP zaman wadah saat itu kita ini sama Pak Kiai Haji Dadang Hasbullah dari Cibolang itu. Masjid Pendidikan dan Pengajaran. Iya. Majelis pendidikan dan pengajaran dulu mah MPP istilahnya. Tapi 29 bukannya banyak, katanya 120. Itu sebelumnya. Pada saat saya ikut itu hanya 29, Jadi, saya lihat. Sebenarnya sebelumnya itu ada 120. Katanya sih itu hanya katanya gitu, kata orang tua gitu. Yang dulu mungkin di berbagai daerah itu seperti Kadu Dampit kan waktu saya sudah tidak sudah tidak gabung. Waktu saya gabung kenapa itu bos juga sampai Cisolok Pelabuhan Ratu bergabung ya, itu saya tahu 100 sekian itu dari orang tua katanya. Tapi waktu saya gabung itu hanya 29, hanya 29 sisanya gitu ya. Insyaallah gimana laku. Ya mudah-mudahan bisa kembali ke awal atau juga lebih dari awal gitu, modal awal. Ya, sampai saat ini batasan itu masih kita gunakan. Cuma buku-buku mungkin sudah mulai terus kemarin itu kan tahun 2000 berapa ya Pak Sapri ada perubahan sedikit di batasan karena mungkin ada penyesuaian di tiap-tiap kelasnya kemarin tuh. Jadi buku-bukunya itu kalau dulu bukunya itu masih kene gabungnya jadi dicirian kelas sakieu dulu mah gitu ya. Waktu saya mulai gabung untuk kelas ini pelajaran fikih, untuk kelas ini halaman sekian sampai halaman sekian itu kan dulu masih kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi di bukunya itu sendiri ditandaan. Ini fikih kelas 1 untuk kuartal ini sampai sekian dulu itu. Semester hanya 2. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah kita buku itu dari tiap kelas sudah terpisah ya Pak Sapri ya, udah terpisah fikih untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu sudah dipisah. Kalau dulu masih
Satu buku. Ngageblek gitu, mencegah geblek Jadi teh mah sabede gitu. Bergetana. Cuma di Cirian unggul, di Cirian itulah sakieu batasannya sampai situ Iya. gitu. Itu perkembangan anak ya alhamdulillah. Tapi ya saya sangat sangat miris dan khawatir sekarang ya seperti yang kita tahu semua MDPUI itu hanya 14. Memang kenyataan yang ikut ke yang konsisten. ya, yang konsisten ke konsisten. PUI itu tinggal segitu, itu kenyataan ya, tidak ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya kita bisa kembali seperti semula, malah lebih dari harapan kita, lebih dari semula itu. Ya, jadi emang kalau kita lihat fenomena kondisi anak-anak sekarang ya, jadi bahkan mungkin kalau lihat dari hasil penelitian pun ya, hasil penelitian di dunia itu adalah umat Islam di Indonesia adalah terbesar, bahkan sekarang menjadi kedua Iya, kan ya. iya. Ternyata dampak dari itu ternyata ketika dilihat yang sholatnya itu hanya 40%. Nah, ketika lebih spesifik lagi yang sudah berjamaah ternyata hanya 2%. Nah, apalagi sekarang dibuktikan dengan penelitian khusus di Kabupaten Sukabumi tahun 2021 kan minat anak terhadap belajar agama ini menjadi berkurang. Nah, peran madrasah diniyah ini sangat penting sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan madrasah diniyah dikelola secara maksimal oleh PUI dikembalikan lagi dalam artian istilahnya pembelajaran. Karena kan PUI istiqomah ya dari dulu, dari mulai nulis penulisannya dengan syair Arab. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz nih. Tentang kurikulum pembelajaran itu sendiri kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang misalkan dari FKDT itu kira-kira seperti apa tuh pembelajaran di PUI itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Pak Ketua atas pertanyaan tersebut. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Tadi bagaimana kurikulum atau perbandingan kurikulum PUI dengan FKDT. Menurut pengalaman dan penganalisaan bahwa kurikulum PUI itu sangat relevan dan khas ke pesantrenannya ada, di antaranya tadi di samping ada tulisan Arab lurusnya sebagai bahasa Arabnya gitu juga diartikan dengan logat gantung. Jadi ada ciri khas kepesantrenan gitu. Kemudian kalau dibandingkan dengan FKDT tadi, kalau FKDT itu mirip dengan pelajaran MI. Jadi kurikulumnya juga kurikulum mungkin gitu ya, adopsi atau kolaborasi dengan kurikulum MI. Ketika saya pernah membaca dan menelaah bahwa pelajaran kelas 6 itu pelajaran FKDT kelas 6 itu ada di pelajaran kelas 4 MI. Begitu. MD. Jadi pelajaran kelas 6 MD ada di pelajaran kelas 4 MI. Ketika ditanyakan kenapa ini MD lebih rendah daripada MI, katanya ini adalah untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pendidikan agama seperti di Irian Jaya di mana-mana. Maksudnya MD yang di FKDT. MD yang itu. Jadi mengejar ke sana untuk menyetarakan katanya gitu. Jadi dalam hal ini seperti tadi kita patut dan harus mempertahankan kurikulum tersebut. Sebab satu betul-betul mempertahankan ciri khas kedinihannya. Kedua di situ ada semacam mirip kepesantrenan lah. Karena mungkin tadi walaupun Pak Haji sebagai pelaku sejarah tadi tidak tahu bahwa sebelum tahun sekian itu udah PUI atau bukan, tapi menurut analisa saya mungkin
bahwa MD itu lahir adalah dari orang-orang PUI yang orang-orang PUI ketika itu notabene mereka itu lulusan dari pesantren. Makanya ada ciri khas seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini walaupun tidak ditanya tapi kami punya harapan Pak Ketua ya. Harapannya adalah mari kita sama-sama bangkitkan lagi dengan kemudahan sekarang, membangkitkan MD-MD yang dulu PUI ya. Kemudian lagi supaya mereka itu hitohnya lah semangatnya kembali kepada PUI. Dalam hal ini semoga dengan pertemuan ini dapat membangunkan mereka atau mengingatkan mereka yang lupa lah bahwa kita itu asalnya PUI. Dan juga Pak Ketua, banyak tokoh-tokoh yang mengaku PUI dengan pengakuannya dan saya oge hate nama PUI seperti itu. Maka ketika itu saya pun mengatakan di sini bukan hanya perlu pengakuan, tapi PUI itu di samping pengakuan perlu pembuktian. Itu. Yang keduanya saya juga mohon dalam hal ini ternyata ketika saya menyurupai ke daerah-daerah banyak tokoh-tokoh PUI yang terlupakan, tidak tersentuh oleh administrasi lah, oleh organisasi, jadi mereka tuh bertanya-tanya, nah itu PUI itu aya keneh henteu gitu ya, karena mereka merasa tidak tersentuh. Di antaranya kemarin seperti salah satu pengalaman sekarang udah almarhum, ternyata kata Pak Haji beliau itu tokoh PUI bahkan intisabnya lengket. Kemudian juga ketika itu ngobrol dengan tokoh yang masih ada, di antaranya Pak Haji Jamal yang dulu pernah menjabat jadi ketua dewan salah satu ormas ya beliau. Wah saya juga gitu kan DPR tahu gitu ya, seperti itu banyak itu Pak Haji. Terima kasih. Ya mungkin untuk madrasah diniyah ini kita disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi kita di sini bukan maksud untuk inikan FKDT ya, tapi justru kita ingin mengislahkan untuk bagaimana caranya supaya antara pendidikan di kalangan madrasah diniyah ini justru bisa benar-benar maksimal dalam mendidik anak, terutama anak-anak di usia SD atau SLMI gitu. Sehingga dengan adanya madrasah diniyah ini anak-anak kita bisa menjadi lebih bagus lagi, karena fakta di lapangan kita mencoba untuk usia yang mau masuk ke SLTA aja, karena di lembaga kami juga di SMK itu sebelum masuk ke sekolah itu mereka suka dicek bacaannya, tulis Qurannya, bacaan sholatnya gitu. Nah ternyata banyak yang belum bisa gitu. Nah berarti kan kalau kita turunkan lagi ke bawah, kenapa ini tidak bisa? Mungkin salah satunya tidak maksimalnya dalam pendidikan madrasah diniyah, gitu kan seperti itu. Nah kami di sini mudah-mudahan dengan FKDT kita sudah ngobrol sudah dengan ketuanya, insya Allah bahkan FKDT siap mewadahi bagaimana di MD PUI ini untuk bisa mewarnai, bahkan ketika ada hal yang bisa dipakai katanya silahkan gitu, bahkan minta gitu kan pihak FKDT. Jadi maksudnya bukan mau untuk menjerumuskan atau apa, tapi kita ingin bersinergi untuk lebih tujuan akhirnya anak-anak ini supaya bisa lebih maksimal. Salah satunya karena PUI punya konsep dari dulu, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan oleh FKDT gitu, seperti itu. Nah mungkin sekarang ke Pak Dede nih, sebagai di organisasi karena membidangi di bawahnya bidang pendidikan dan ada madrasah diniyah. Nah kira-kira seperti apa nih Pak Dede? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih Pak Agus, Pak Kiai dan rekan-rekan semuanya. Ya sebenarnya dalam pendidikan itu memang kita ini ya pertama ada fastabiqul khairat. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga untuk hari ini tuh sebenarnya sudah pendidikan itu kan kalau di umum itu sudah ada kurikulum merdeka, ada deep learning dan lain sebagainya. Artinya tadi yang disampaikan, ya mudah-mudahan nanti kita, ini kan ujung pangkalnya nanti kita akan berkolaborasi dengan FKDT, mengambil jalan tengahnya seperti apa, kita punya kurikulum,
kita tawarkan kurikulum ini kepada FKDT yang mudah-mudahan bahkan kita berharap Sukabumi itu memiliki kekhasan gitu ya. Jadi kalau bahasa deep learning itu pembelajaran mendalam gitu ya, sehingga nanti masyarakat Sukabumi itu keislamannya atau pelajaran agamanya lebih dibanding dengan yang lain, karena Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat lah secara umum itu dikenal dengan kota santri. Karena nah ini jangan sampai warga Sukabumi sendiri pun jadi citranya jadi berkurang begitu dibanding dengan tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi sampaikan hari ini kan memang untuk madrasah diniyah itu bukan hanya sekedar Sukabumi, bukan hanya sekedar Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat sekarang sudah mulai ada madrasah-madrasah diniyah. Dan ini sebenarnya untuk kita bukan kita menyamakan dengan mereka gitu, menurunkan grade-nya, tetapi harapan kita nanti ya ujungnya saya berharap saya di ketua 1 membawahi bidang pendidikan itu, salah satunya itu bidang non formal ya, kalau secara ini madrasah diniyah ini harapannya ya kita terus menjadi lebih baik begitu, dan bahwa kita ingin melakukan islah itu karena islah itu dari pendidikan gitu ya, dari pendidikan, bahkan pendidikan dasar gitu. Jadi madrasah diniyah ini yang ya cikal bakal kesananya ke SMP atau sanawiyah dan lain sebagainya ya, sehingga mereka sudah punya jalan, punya dasar begitu ya. Dan mohon maaf mungkin Pak, hari ini kalau saya memperhatikan gitu ya, kalau dulu kan model pesantren pun dari SD itu sudah banyak anak-anak yang pesantren gitu ya. Sekarang kan udah sangat jarang begitu. Sehingga ketika pas kalau anak itu tidak pernah belajar di madrasah diniyah, kemudian nanti SMP atau di sanawiyahnya dia mau pesantren, itu seolah-olah belajar dari awal gitu, dari dasar. Nah ini pentingnya madrasah diniyah ini yang kita coba melakukan islah gitu ya, melakukan perbaikan. Kita harapannya nanti bisa berkolaborasi dengan FKDT, dan bahkan kita sama-sama lah bahasanya bukan berbicara ini madrasah PUI, ini madrasah FKDT, karena pada dasarnya semua juga harus di bawah FKDT begitu. Tapi ini nanti diwarnainya ini mah yang darahnya murni PUI begitu, sehingga kekhasannya ada lah begitu. Tinggal nanti ya peningkatan anak-anak kita, tentunya keimanan dan ketakwaannya itu yang kita harapkan terus meningkat tadi, terutama di Kabupaten Sukabumi. Ya, jadi yang paling intinya kalau kita garis besar tarik benang merahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik anak-anak generasi muda kita di awali usia SD, SMP SDMI itu sekolah madrasah diniyah kan, itu mereka sudah lebih tersiapkan gitu ya. Jangan sampai karena di sekolah umum juga pendidikan awal sangat minim. Misalkan pesantren atau pengajian sore misalkan. Nah, salah satu andalannya madrasah diniyah. Nah, maka dari itu madrasah diniyah ini harus diisi benar-benar, bila perlu lulusan madrasah diniyah. Kalau di PUI kan punya target ya. Jadi ketika lulusan madrasah diniyah minimal nulis Arab terus biasa gitu kan. Jangan sampai tadi kebawa ke gusur dari SMP SD nggak bisa, SMP nggak bisa sampai ke atas itu nggak bisa gitu. Nah harapannya dengan adanya madrasah diniyah yang kita garap PUI ini, karena kita bicara hampir banyak dengan beberapa kalangan tokoh pendidikan keagamaan, ya konsep madrasah diniyah PUI itu lengkap gitu, dari imlanya, dari tauhidnya, dari khotnya gitu kan, bahkan dengan kekhasan nadomnya kan gitu. Bahkan ada salah satu kemarin pun ketika ngobrol dengan FKDT itu, FKDT terbuka katanya gitu, ingin bahkan sok silahkan, bila bahkan ada kurikulum yang bisa diambil gitu untuk bisa dipakai di FKDT. Nah ini jadi suatu peluang nih bagi kita untuk bisa, dan jangan khawatir katanya, sekarang tidak akan dibeda-bedakan gitu. Bukan FKDT. Nah sekarang aman. Ketua FKDT sudah bilang bahwa bahkan mendukung. Jadi ketika saya ngobrol Pak Kiai, Pak Jengan, saya mau
mengajak lagi Madrasah Diniyah untuk kembali ke hitohnya tapi tanpa melupakan FKDT. Oh iya bangga, silahkan saya dukung. Nah, berarti kan mudah-mudahan ini menjadi islah yang baik, jalan yang baik buat kita untuk yang penting anak-anak kita nih yang harus kita selamatkan gitu kan, seperti itu. Nah mungkin untuk terakhir untuk masalah Madrasah Diniyah ini dari sesepuh dulu nih, ajakan kepada madrasah-madrasah diniyah yang lain yang mungkin kemarin-kemarin melupakan berngageser heula ka FKDT. Nah, kira-kira ajakannya mangga seperti Jadi begini Pak Agus ya. Jadi begini Pak Agus. Saya ingatkan kepada masyarakat, terutama disambari oleh ketua dari PUI, kita bangkitkan dulu lagi. Makanya yang tadi baik Madrasah FKD maupun PUI supaya ada penyegaran, ya, penyegaran, terutama mengenalkan PUI yang itu. Makanya saya dari dulu sering ganti ketua, ganti pengurus, sering menyampaikan, tapi tidak ada respon. Ya, makanya dari Mbak Birin, maka harapannya, ajakannya mungkin kepada teman-teman yang itu. Harapannya sama sih seperti Pak Haji tadi ya, terutama yang dulu gabung dengan kita ya, segera kembali lagi gitu ya. Harapan anak minimal yang dulu gabung, minimal maksimalnya kita lebih bertambah lagi seperti yang dulu orang tua kita perjuangkan ya, walaupun orang tua itu dulunya itu bukan dari pendidikan formal ya, dari pesantren kayaknya tuh, dari pesantren kemudian diformalkan ya dalam bentuk madrasah diniyah sehingga punya ijazah. Dan kalau pesantren dulu nggak ada ijazahnya gitu ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan ya, walaupun mereka tetap di FKDT itu tapi tidak mengucilkan PUI. Nah, jadi harapan saya untuk kedepannya mari kita sama-sama kembali ya untuk lebih meningkatkan pendidikan agama di anak bangsa kita gitu ya. Kita kembali ke hitoh dengan pelajaran-pelajaran yang benar punya khas tersendiri. Madrasah diniyah yang dulunya mungkin basisnya dari pesantren. Itu harapan saya mungkin begitu. Pada dasarnya sama dengan Pak Haji dan Bu Haji. Cuman dalam pertemuan ini kami mengajak kepada yang tetap memakai kurikulum PUI untuk istiqomah dan juga mengenalkan secara mendetail tentang intisar PUI. Ya. Sebab begini Pak Haji, Pak Ketua, saya juga kenal PUI itu diajak Pak Aki. Ketika itu Madrasah Diniyah Al-Hamidiyah Jamil Air, saya sempat bertanya, kenapa ini Madrasah Al-Hamidiyah Jamil Air sama namanya dengan Madrasah Al-Hamidiyah Al-Faksirna? Nah, di antara alasannya adalah ikrom dan simpati. Ya. Jadi ada orang, oh ini macam Hamid dengan diri, bukan, tapi ada kesempatian, gitu. Nah, ketika itu pada tahun 90-an saya ketika itu masih sanawiyah, mulai diajak sama Aki ke Lebak Sirna yang ketika itu pusat pendidikan PUI itu adanya di Lebak Sirna karena masih ada kesepuhan Al-Mawi. Nah ketika itu, jadi saya dari mulai sanawiyah udah dibawa-bawa oleh kakek saya, jadi mengenal PUI. Kemudian pada ketika itu saya masuk Alia, kata kakek saya, keun sakola di Alia masantren tuwikeun ngan wayahna jam 1 mah pulang heula bantuan diniyah. Dan abdi mah tos ngaulang ka diniyah teh nuju ti Alia mulang. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian semenjak kakek saya meninggal gitu kan. Saya tidak bisa mengajak kepada yang lainnya. Artinya di Jamil Air mah betul-betul tokoh PUI teh punten-punten sanes mengklaim hanya abdi nyalira nu di diniyah teh.
sementara kadienakeun bade ngajak mengenalkan teh gitu nya dengan alasan masing-masing lahnya sebab geuninganan ayeuna mah ieu teh anu eta. Iya. Jadi kita teh mengajak teh harus bisa menjamin gitu. Nah, jadi harapan ini dalam hal ini saya mengungkapkan harapan yang masih di PU TPUI kemudian mengajak generasinya, artinya menggenerasikan. Kemudian yang asalnya dari MDPUI kemudian ngalih, bukan membelot lah ya, ngalih ke FKDT. Yuk kita kembali lagi ke PUI dengan tidak meninggalkan FKDT. Jadi kita tetap harmonis dengan FKDT. Artinya diam di FKDT tapi pelajaran kolaborasi dengan KPUI. Itu saja Pak Haji, terima kasih. Mungkin dari Pak Dede. Ya, tetap kita berharap tadi yang MD PUI istiqomah gitu ya. Dan juga tadi mengajak yang dulunya di PUI, MD PUI kembali ke PUI, tapi tadi tanpa meninggalkan FKDT. Tinggal kita pembelajaran kurikulum kita mengikuti lah begitu, mengikuti yang di PUI. Jadi harapan kita karena pembelajaran agama ini sangat penting, bisa jadi memang banyak bahkan gitu ya anak-anak yang setelah dari MD itu tidak melanjutkan pembelajaran agama gitu. Kalau misalkan kita hanya ngasih dasar saja tanpa mereka kadang-kadang nggak paham bagaimana bacaan sholatnya rapi begitu ya. Kalau saya kan merasakan begitu ya ketika pas orang lain membaca Al-Quran itu karena sudah terbiasa menerjemahkan perkata itu yang dulu Arab gantung itu jadi karena akhirnya terbayang ini artinya ini gitu. Jadi ketika pas membaca Al-Quran pun sudah tidak harus pakai terjemah pun sudah bisa merasakan oh ini maksudnya seperti itu. Ini kan harapan kita ke depan, kami mungkin dari pengurus PUI yang insya Allah nanti akan terus melakukan islah, perbaikan, dan mudah-mudahan sih tadi yang disampaikan oleh Pak Agus kita lancar akan menyampaikan kurikulum ini kepada FKDT. Sekali lagi tanpa harus meninggalkan FKDT-nya ya. Mudah-mudahan kalau tadi hanya sekedar Al-Quran hadis, kemudian hanya sekedar ini bisa nanti dirinci lagi lebih ada kekhasan pembelajaran ini secara khusus mah mungkin agak lebih baik lah gitu ya. Belajar sorobnya lebih benar gitu ya, belajar nahunya karena ini sebenarnya bahasa Arab itu sangat mudah begitu, sangat mudah. Kalau kita mengetahui perubahan kata dibanding dengan perubahan kata dari bahasa Inggris gitu ya, kata kerja itu sangat susah gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu sangat mudah, tinggal memang. Nah ini mari sekali lagi mudah-mudahan dengan dasar ini kita kembali lagi menghidupkan kembali madrasah diniyah. Kalau untuk masalah rezeki, insya Allah lah mudah-mudahan ya, karena kita yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kita semuanya. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih kepada semuanya. Sahabat PUI, jadi pada prinsipnya terlalu sedikit kalau kita hanya mengandalkan keegoan dari masing-masing kelompok. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kita perlu bekerja sama, kita perlu bersinergi untuk menjaga generasi-generasi kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita mengedepankan ego kita bahwa kita lah yang benar ataupun itulah yang benar dan sebagainya, sehingga pendidikan anak menjadi mulai terlupakan gara-gara hal duniawi dan sebagainya. Maka dari itu kita sama-sama ayo bersama-sama kita islah. Yang penting kita komitmen untuk mendidik anak-anak kita, terutama generasi-generasi kita. Jangan sampai mereka nanti ketika besar mereka lupa dengan ayat Al-Quran, lupa dengan untuk beribadah, lupa dengan untuk sholat misalkan seperti itu. Sehingga karena apa? Karena di dasar pondasinya mungkin tidak senantiasa dimaksimalkan. Maka dari itu ayo kita sama-sama bekerja sama PUI, FKDT semuanya untuk merajut kebersamaan ini dalam rangka apa? Mengedepankan pendidikan anak-anak kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembicaraan ini menjadikan suatu buah kebaikan buat kita semua. Dan yang terakhir tadi insya Allah bagi sahabat-sahabat PUI, madrasah-madrasah diniyah PUI
yang kemarin mungkin hampir bukan pembel tapi melupakan atau ngegeser salit bahasanya. Insya Allah kita dengan FKDT sudah sinergi, sudah bermusyawarah, sudah islah, insya Allah tidak akan dibeda-bedakan. Maka ini menjadi suatu bagi kita untuk penyambutan yang lebih baik, karena PUI adalah cikal bakal dari Madrasah Diniyah itu sendiri. Maka kita harus jaga, terutama di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan Madrasah Diniyah PUI senantiasa menjadi berkembang dan menjadi garda terdepan dalam membina dan mendidik anak-anak di usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini jadi suatu kebaikan bagi kita. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi